Oke, halo, jumpa lagi di video aku yang terbaru. Jadi di video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Jadi video kemarin itu kita udah membahas ya mengenai perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, kali ini setelah mengetahui perbedaannya, kita akan coba latihan soal gitu ya. Ini udah aku siapin soal-soalnya dan udah aku jawab juga. Jadi kita langsung bahas sama-sama. Untuk teman-teman boleh dikerjain juga sama-sama atau bisa dengerin juga pembahasan yang akan aku sampaikan kali ini gitu. Jadi untuk soal yang pertama kita punya soal. Pada 1 September 2022, UD MCS yang didirikan oleh Kanaya memulai untuk merintis usaha dagangnya. Berikut transaksi yang terjadi di bulan September. Nanti kita akan jawab menggunakan dua metode yang udah disebutin kemarin ya, yaitu metode perpetual dan periodik. Oke, untuk soal yang pertama, ini transaksinya terjadi di bulan September tahun 2022. Oke, di September tanggal 1, Kanaya mentransfer dana dari rekening pribadinya ke rekening perusahaannya sebesar 15 juta. Oke, kita akan langsung jawab. Jadi untuk yang perpetual dulu, yang untuk perpetualnya itu untuk tanggal 1 bulan 9 itu karena dia mentransfer dana dari rekening, itu dia mendapatkan cash sebesar 15 juta di debit dan di kreditnya itu Kanaya Capital atau Capital aja boleh sebesar 15 juta. Sedangkan untuk periodiknya juga sama, yaitu cash pada Kanaya Capital atau Capital sebesar 15 juta di debit dan 15 juta di kredit. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, transaksi tanggal 2 membayar sewa gedung sebesar 5 juta secara tunai untuk 1 tahun. Jadi dia bayar sewa gedung 5 juta untuk 1 tahun. Jadi dia bayar di muka gitu ya. Oke, untuk jawabannya untuk tanggal 2 transaksinya itu ada prepaid rent sebesar 5 juta di debit karena dia membayar di muka gitu ya selama 1 tahun, dan kreditnya cash karena dia mengeluarkan cash sebesar 5 juta juga. Untuk periodiknya itu akunnya sama, yaitu prepaid rent pada cash sebesar 5 juta di debit dan 5 juta di kredit. Oke, kita lanjut. Kita sampaikan dulu. Oke, tanggal 3 transaksi nomor 3, dibeli persediaan barang dagang dari PT Sri Kandi sebesar 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi dia membeli persediaan secara kredit ya. Ada terminnya di sini kelihatan 2/10 N/30 sebesar 6 juta. Oke, kita lihat gimana jurnalnya. Untuk tanggal 3 itu karena dia membeli secara kredit, untuk perpetual itu dia ada akun merchandise inventory ya, itu timbul di debit sebesar 6 juta dan di kreditnya itu akun payable sebesar 6 juta juga karena dia membeli secara kredit atau hutang. Sedangkan di periodiknya karena tidak ada merchandise inventory seperti di perpetual, di kredit itu kita menggunakan akun purchase dengan nilainya sama sebesar 6 juta dan akun payable-nya sebesar 6 juta juga. Oke, itu tanggal 3. Kita lanjut ke tanggal 4. Tanggal 4 itu dijual barang dagangan sebesar 4 juta kepada UD seluruh jiwa dengan syarat 1/10 N/30 menggunakan FOB shipping point atau FOB-nya nanti dibayar oleh si pembeli. Beban pokok penjualan atau HPP-nya sebesar 3.200.000. Gimana sih jurnalnya? Tadi dijual barang secara kredit ya tanggal 4, itu berarti secara kredit karena kita akan timbul akun piutang sebesar 4 juta di debit dan penjualan di kredit sebesar 4 juta. Untuk perpetual itu kita ada tambahannya di COGS atau di HPP tadi ya, cost of goods sold-nya sebesar 3.200.000 yang beban pokok penjualan tadi. Terus di kreditnya itu merchandise inventory sebesar 3.200.000. Sedangkan di periodik akunnya sama, akun receivable 4 juta pada sales 4 juta. Cuman yang berbeda adalah ini tadi cost of goods sold sama merchandise inventory-nya karena dia menggunakan metode periodik begitu. Oke, kita lanjut. Kita samping dulu. Kita lanjut ke transaksi nomor 6. Membeli peralatan toko secara tunai 8 juta. Oke, ini kayak perusahaan jasa ya. Tanggal 6 itu store equipment itu 2 juta di debit dan cashnya 2 juta di kredit. Itu periodik dan perpetualnya sama. Store equipment 2 juta dan cash 2 juta juga sama di periodik sama perpetual. Oke, next kita lanjut tanggal 10, kita geserin lagi. Tanggal 10 diterima pengembalian barang dagangan dari transaksi tanggal 4 sebesar 400.000. Rupanya tanggal 10 ini ada retur barang dari transaksi tanggal 4 yang ini tadi ya.
sebesar 400.000 dan HPP-nya atau beban pokok penjualannya juga diretur sebesar 320.000. Kita cek gimana sih jurnalnya. Tanggal 10 itu tadi di tanggal 4 tadi kan ada retur ya, returnya sebesar 400.000, jadi timbul akun sales return and allowance sebesar 400.000 dan akun receivable 400.000 juga di kredit. Sedangkan ada tambahan akun lagi itu merchandise inventory 320.000 dan cost of goods sold-nya sebesar 320.000. Transaksi tanggal 10 dan tanggal 4 itu mirip sekali, cuman bedanya ini karena dia retur jadi akunnya itu kayak dibalik gitu untuk tanggal 10, sedangkan di tanggal itu metode perpetual ya. Untuk metode periodik itu sama, cuman yang membedakan kan di perpetual tadi ada merchandise inventory sama cost of goods sold ya, sedangkan yang di periodik itu nggak ada. Jadi cuman sales return and allowance 400.000 pada akun receivable sebesar 400.000 kayak gitu. Oke, tanggal 12 kita lanjut, kita minggirin dulu. Tanggal 12 dibayar barang dagangan dari transaksi tanggal 3 September 2022. Jadi tanggal 3 tadi ada transaksi, itu dia membeli barang ya, ada syaratnya 2/10. Terus tanggal 12 itu ada transaksi, terus dilunasin gitu bayar barangnya. Kita cek dulu. Tanggal 12. Oke, di sini ada akun payable 6 juta. Kenapa 6 juta? Tadi kita cek di soalnya tadi. Itu dia bayar barang dagangan tanggal 3. Tanggal 3 ke tanggal 12 itu ada kena diskon gitu. Jadi dalam masa diskon dia melakukan pembayaran. Jadi dia mendapatkan diskon sebesar tanggal 3 tadi, yaitu 2%. Jadi untuk akun payable-nya itu tetap kayak tadi, totalnya itu 6 juta di debit, sedangkan cash yang kita keluarkan itu enggak 6 juta tapi 5.880.000. Kenapa? Karena dia mendapatkan diskon, ada diskon pembelian, atau di perpetual itu kita pakai merchandise inventory ya akunnya, yaitu sebesar 120.000. Jadi dia nggak bayar cashnya 6 juta tapi udah terpotong 120.000, jadi cuman bayar 5.880.000. Sedangkan di akun payable yang sedangkan di metode periodik, di metode periodik itu akun payable-nya 6 juta, sama ya kayak metode perpetual tadi. Terus cashnya kita nggak bayar full juga, sama 5.880.000. Tapi perbedaannya ada di sini ya. Kalau di perpetual dia pakai merchandise inventory untuk returnya, untuk diskon pembayaran. Sedangkan di periodik itu dia pakai akun purchase discount atau diskon pembelian. Nominalnya sama 120.000. Begitu. Oke, kita lanjut tanggal 13, kita sampaikan dulu. Tanggal 13 diterima pembayaran dari transaksi tanggal 4 September 2022. Jadi tanggal 13 ini mirip ya kayak tanggal 12 tadi. Cuman tanggal 13 ini diterima pembayaran kayak kita sebagai penjualnya. Tanggal 4 tadi. Nih tanggal 4 kan dia menjual barang dagangan secara kredit ya. Jadi dia terima pelunasan di tanggal 4. Di tanggal 4 di tanggal 13. Gimana sih jurnalnya? Mirip ya kayak tadi jurnalnya, karena dia penjual, dia masih dalam tenggang waktu masa diskon, dia mendapatkan diskon gitu ya. Tanggal 13 dia transaksi tanggal 4, terus dibayar tanggal 13. Di tanggal 4 itu ada terminnya 1/10 N/30, jadi masih dalam jangka waktu diskon. Diskonnya sebesar 1%. Jadi untuk cash itu yang awalnya 4 juta kita hanya nerima 3.960.000 karena ada diskon penjualannya itu sebesar 40.000, didapat dari 4 juta dikali sama 1%, dapat 40.000. Terus di kreditnya itu akun receivable tadi 4 juta. Sedangkan itu metode perpetual ya. Untuk metode periodik itu cashnya sama 3.960.000, sales diskonnya 40.000, sales diskon ya sama. Terus akun receivable-nya 4 juta di kredit. Jadi akunnya sama ya untuk diterima pembayaran. Oke, next kita akan lanjut ke tanggal 19. Oke, tanggal 19 kita lipat dulu dikit. Slow. Tanggal 19 dijual barang dagangan sebesar 1 juta kepada PT Sang Dewi dengan syarat 2/10 N/15 menggunakan FOB destination. Beban pokok penjualan 600.000. Dia menjual barang ya berarti. Mana sih jurnalnya? Mari kita lihat. Untuk tanggal 20 itu dia, kita cek itu tanggal 20
Oh, ada tanggal 19 guys, bukan tanggal 20. Tanggal 19 tadi berarti dia ada penjualan tadi ya. Dia menjual secara kredit, berarti account receivable-nya 1 juta. Terus penjualannya di kredit itu, account receivable di debit itu 1 juta. Salesnya itu di kredit 1 juta, cost of goods sold-nya 600.000 dan merchandise inventory-nya 600.000. Sedangkan di metode periodik tadi yang sebelumnya perpetual, yang metode periodik untuk account receivable 1 juta di debit dan salesnya 1 juta di kredit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, transaksi berikutnya tanggal 20. Oke, tanggal 20 rupanya dibayar beban angkut penjualan sebesar 75.000 untuk penjualan pada tanggal 19 September. Tadi ada ya, penjualannya itu beban angkut menggunakan FOB destination, yaitu FOB yang ditanggung oleh si penjual. Jadi tanggal 20 itu karena dia FOB destination, itu akun untuk perpetual dan periodiknya sama, break out pada cash yang ini sebesar 75.000 di debit, dan untuk break out dan cashnya 75.000 di kredit. Untuk metode perpetual dan periodik itu sama ya, break out dan cash gitu akunnya. Oke, kita lanjut ke tanggal 23. Tanggal 23 nih, tanggal 23 memesan barang dagangan dari UD Berjuang Bersama sebesar 3 juta. Nah, tanggal 23 nih, menurut teman-teman apakah ada jurnalnya? Karena dia baru memesan, jadi jurnalnya itu tidak ada ya. Tanggal 23 itu no entry jurnalnya karena dia baru saja memesan, belum menerima barang itu. Oke, next kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi nomor 25 itu membayar beban utilitas sebesar 100.000. Ini kayak perusahaan jasa kemarin yang udah pernah teman-teman pelajarin. Itu untuk tanggal 25 itu utility expense pada cash. Utility expense-nya 100.000 debit dan cash-nya 100.000 kredit. Mau metode perpetual mau metode periodik itu sama jawabannya. Oke, lanjut. Transaksi selanjutnya. Tanggal 26 itu menerima barang dagangan dari transaksi tanggal 23 September dengan syarat 1/10 N/45. Jadi tanggal 23 tadi yang no entry itu dia nerima barang di tanggal 26. Tanggal 26 itu terima barang sebesar 3 juta tadi ya. Secara kredit, ada termin soalnya. Jadi tanggal 26 itu kayak tadi jurnal yang udah di perpetual metodenya itu di debitnya merchandise inventory 3 juta, pada account payable 3 juta di kredit. Sedangkan di periodiknya itu purchase 3 juta dan account payable 3 juta. Oke, kita lanjut tanggal 28. 28 yang pertama ya, soalnya 28 ada 2. 28 yang pertama mengembalikan barang dagangan atas transaksi tanggal 26 September 2022 sebesar 500.000. Jadi pas menerima barang itu dia ada di tanggal 28 itu ada retur mengembalikan barang 500.000. Gimana sih jurnalnya? Itu 28 yang pertama itu jurnalnya account payable di debit 500.000 dan di kreditnya merchandise inventory. Ini tanggal 26 sama 28 nih mirip ya, sama akunnya, cuman karena ada retur di akunnya dibalik sebesar berapa retur tadi, nominalnya 500.000 di perpetual. Di periodik itu juga purchase pada account payable kan di tanggal 26, di tanggal 28 nya itu kita balikkan aja akunnya, account payable 500.000 di debit, purchase-nya di kredit 500.000. Jadi dibalik aja gitu. Oke, itu 28 yang pertama. Terus ada lagi nih 28 yang kedua, mengembalikan barang. Oke, ini diterima pembayaran dari PT Sang Dewi atas transaksi tanggal 19 September. Jadi tanggal 19 tadi dia menerima, ada transaksi tadi ya di tanggal 19, kita cek lagi. Dijual barang dagangan. Dia menjual barang tadi ya 1 juta secara kredit. Terus di tanggal 28 kedua menerima pembayaran tuh tanggal 9 dari tanggal transaksi tanggal 19, dia menerimanya tanggal 28. Apakah ini masuk diskon? Jadi tanggal 28 yang kedua itu dia nggak masuk diskon ya, karena dia telah melewati batasnya. Soalnya batasnya cuma 5 hari ya, dari 19 tambah 5 itu 24, sedangkan dia bayar tanggal 28. Jadi dia nggak dapat diskon gitu. Jadi nggak dapat diskon, dia tetap bayar kayak biasa tanpa diskon. Jadi akun jurnalnya untuk periodik dan perpetual itu sama, cash di debit 1 juta dan di kredit itu account receivable sebesar 1 juta juga, itu sama akunnya. Oke, lanjut, masih ada dikit lagi, membayar gaji karyawan sebesar 500.000. Itu mau metode periodik perpetual sama aja, salaries expense di debit 500.000 dan cashnya di kredit 500.000 gitu. Oke, terakhir
Soalnya dijual barang dagangan sebesar 700.000 kepada UD Seluruh Jiwa dengan syarat 1/8 N/30 pakai FOB shipping point. Beban pokok penjualannya 375.000. Dia menjual barang secara kredit. Ya, kayak tadi udah kita jelasin juga. Untuk di metode perpetual di akun receivable ya, karena dia menjual secara kredit, akun receivable timbul di debit 700.000 dan di kreditnya itu sales sebesar 700.000. Kemudian ada akun tambahan lagi yaitu akun cost of goods sold-nya 375.000 di debit dan merchandise inventory-nya di kredit sebesar 375.000 juga. Untuk di metode periodik karena dia nggak ada cost of goods sold sama merchandise inventory, jadi dia cuma ada akun receivable di debit 700.000 dan salesnya itu di kredit 700.000. Jadi untuk hasil akhir untuk debit dan kredit di metode perpetual itu 53.770.000 debit kredit sama, sedangkan di metode periodik itu sebesar 49.275.000 di debit dan di kredit gitu. Karena kenapa ada perbedaan di debit dan kredit? Karena di debit ini tadi ada ini akun ini cost of goods sold sama merchandise inventory gitu. Jadi dia ada tambahan gitu ya di akhirnya. Jadi tiap transaksi yang ada di metode perpetual, jadi dia nominal akhir saldonya lebih besar dibandingkan dengan metode periodik gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan, yang bisa aku sampaikan. Mungkin nanti next ada video-video baru lagi tentang latihan soal. Untuk teman-teman bisa dipahami dulu ya pelan-pelan. Kalau rasanya aku ngomongnya cepet-cepet, teman-teman bisa putar lebih lambat lagi videonya gitu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah ngeliatin sampai habis. Terima kasih. Aku tutup. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.